Papua Nugini atau Papua New Guinea, yang berarti Papua Gini Baru, secara resmi bernama Negara Merdeka Papua Nugini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like dan share ke channel Mas AM TV, serta nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari Mas AM TV. Nama New Guinea diberikan oleh Ortiz de Rates, yaitu orang Spanyol yang pernah mendarat di negara tersebut pada tahun 1545, karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea di Afrika. Sedangkan Papua, yang berarti berambut keriting, diberikan oleh seorang penjelajah asal Portugal bernama Jorge de Manassés pada tahun 1562, ketika menemukan pantai barat Provinsi Papua Indonesia. Meskipun terletak di dekat benua Asia, Papua Nugini tidak secara resmi masuk ke dalam kategori benua Asia. Sebab Papua Nugini secara geografis dianggap sebagai bagian dari Oseania, yaitu wilayah yang meliputi Kepulauan Pasifik dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Papua Nugini tidak termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan juga tidak termasuk anggota ASEAN. Meskipun Papua Nugini pernah ingin menjadi anggota ASEAN, namun ditolak karena alasan letak geografis salah satunya. Selain itu, alasan kenapa Papua Nugini bukan bagian dari Indonesia, karena perbedaan kolonialis. Sistem pemerintah yang dianut Papua Nugini adalah monarki konstitusional Realm Commonwealth, di mana sistem pemerintahan ini mengakui Ratu Inggris Raya sebagai kepala negaranya, yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Papua Nugini memiliki 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, bahasa Hirimotu, dan bahasa Tokpisin, serta tidak memiliki agama resmi. Port Moresby merupakan ibu kota negara Papua Nugini, yang didirikan pada tahun 1873. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 360.000 jiwa, dan merupakan kota Pasifik Selatan terbesar di luar Australia dan Selandia Baru. Saat ini populasi manusia yang menghuni Papua Nugini mencapai kurang lebih 9 juta jiwa. Dikutip dari idp.kemenkeu.go.id, Papua Nugini memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 28,01 miliar dolar Amerika, dengan pendapatan per kapitanya sebesar 3.500 dolar Amerika. Papua Nugini sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun eksploitasinya terhambat oleh kondisi geografisnya yang rumit, permasalahan kepemilikan lahan dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur. Sehingga sektor-sektor pertambangan dan perminyakan sulit dikembangkan secara optimal. Meskipun sulit dikembangkan secara optimal, Papua Nugini masih memiliki beberapa industri pertambangan seperti pertambangan emas, tembaga, perak dan juga pertambangan minyak. Namun sekitar 85% penduduknya bergantung pada penghasilan dari sektor pertanian atau agrikultur. Dan diperkirakan 80% penduduk Papua Nugini masih tinggal di daerah pedesaan tanpa fasilitas modern, kesehatan dan pendidikan. Meskipun telah terjadi peningkatan tajam dalam perekonomian, sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Menurut Human Rights Watch, lebih dari 40% penduduk negara ini masih hidup dalam kemiskinan meskipun kaya akan sumber daya alam. Kina adalah nama mata uang resmi Papua Nugini. Mata uang Kina tersebut terbagi dalam 100 toea, yang sudah diperkenalkan sejak 19 April 1975, yang menggantikan dolar Australia. Toea adalah kata dalam bahasa Motu, untuk cangkang lengan yang terbuat dari kerang, yang sudah lama dipakai oleh penduduk asli di selatan Papua Nugini. Di zaman dulu sebelum ada Kina, mereka menggunakan mata uang yang terbuat dari cangkang kerang hingga tahun 1930. Kina memiliki hubungan yang menarik dengan uang cangkang kerang yang telah lama digunakan masyarakat Papua Nugini. Kina adalah sebutan untuk moluska kulit bibir emas Pincada maxima dalam bahasa Melanesia Pidgin. Cangkang ini sebenarnya adalah katup tiram mutiara. Uniknya mata uang berbentuk koin ini memiliki lubang di tengah-tengahnya. Dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Papua Nugini telah menjalin hubungan sejak tahun 1973, yaitu 2 tahun sebelum Papua Nugini memperoleh kemerdekaan.
Hubungan bilateral kedua negara ini cukup baik bahkan sangat baik, di mana adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintahan maupun pihak non-pemerintah. Papua Nugini secara konsisten mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melarang keras kegiatan anggota-anggota kelompok TPN atau PM seperti kelompok KKB di wilayah Papua Nugini yang dapat merugikan kepentingan RI. Mengenai kerjasama perbatasan kedua negara, setiap tahunnya pemerintah Indonesia dan Papua Nugini membahasnya pada Forum Border Liaison Officer Meeting atau BLOM. Menurut data etnolog, Papua Nugini merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia pada tahun 2023, dan diikuti oleh Indonesia di peringkat kedua. Diketahui negara tersebut memiliki 841 ragam bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk lokal. Selain itu, Papua Nugini memiliki hutan hujan ketiga terbesar di dunia setelah hutan hujan Amazon dan hutan hujan Kongo, dengan luas sebesar 288.000 km persegi. Papua Nugini adalah salah satu negara paling heterogen di dunia, karena rumah bagi ratusan kelompok etnis. Kelompok-kelompok etnis ini banyak memiliki hubungan dengan berbagai tempat lain di dunia, seperti Cina, Eropa, Australia, Filipina, dan Mikronesia. Oleh sebab itu, diperkirakan ada 1.000 kelompok budaya berbeda di Papua Nugini. Penduduk setempat memiliki nenek moyang yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, yang mereka sebut dengan Austronesia, yang berarti nenek moyang mereka tiba pada 4.000 tahun yang lalu. Menurut sejarawan, Papua Nugini dulunya merupakan bagian dari anak benua prasejarah bernama Sahul. Benua prasejarah yang disebut Sahul itu terdiri dari Tasmania, Australia, dan Papua Nugini. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Papua Nugini dan Australia merupakan satu daratan yang bersatu. Namun karena naiknya permukaan laut, Papua dan Australia akhirnya terpisah. Papua Nugini merupakan negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di urutan kedua di dunia, menurut World Population Review tahun 2023. Papua Nugini memiliki nilai indeks kejahatan 80,79. Kejahatan dengan kekerasan di negara ini terutama dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat. Kejahatan terorganisir dalam bentuk korupsi juga umum terjadi di kota-kota besar, dan sebagian besar berkontribusi terhadap tingginya tingkat kejahatan. Selain itu, kondisi geografis negara ini menjadi salah satu faktor mudah terjadinya perdagangan narkoba dan manusia. Meskipun ketidaksetaraan gender merupakan isu yang tersebar luas di Papua Nugini, beberapa komunitas di negara tersebut bersifat matrilineal seperti perempuan adalah penjaga tanah tradisional yang dalam komunitas mereka merupakan sumber daya yang sangat berharga. Sertifikat tanah diwariskan ke perempuan yang merupakan bentuk kekuatan sosial, yang juga menjadikan perempuan memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat.